Amerika Serikat berada di ambang perubahan besar. Dalam 10 tahun ke depan, dominasinya sebagai negara adidaya mulai goyah. Krisis ekonomi, polarisasi politik ekstrem, dan ancaman krisis konstitusional menggerogoti fondasinya dari dalam. Di luar, rival seperti China dan India semakin kuat. Video ini mengupas 3 alasan utama mengapa Amerika Serikat mungkin kehilangan status globalnya lebih cepat dari yang kita duga. Sobat channel Kabar Langit, dalam 1 dekade mendatang, salah satu faktor utama yang akan mengguncang posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya adalah krisis ekonomi yang semakin tak terhindarkan. Survei YouGov yang dirilis pada pertengahan Juni 2025 menunjukkan bahwa hampir separuh dari 1.111 responden dewasa percaya bahwa keruntuhan ekonomi total setidaknya agak mungkin terjadi dalam 10 tahun ke depan. Angka ini mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem finansial dan struktur ekonomi yang selama ini menjadi fondasi kekuatan global Amerika Serikat. Dengan tingkat inflasi yang sulit dikendalikan, defisit anggaran yang membesar, serta ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, struktur perekonomian negara mulai menunjukkan gejala rapuh. Selain itu, beban utang nasional yang mencapai lebih dari 34 triliun dolar pada awal tahun 2025 semakin memperparah situasi tersebut. Kenaikan suku bunga yang dilakukan Federal Reserve untuk menjaga stabilitas nilai dolar justru berimbas pada sektor real, menyebabkan penurunan daya beli masyarakat menengah bawah dan stagnasi investasi swasta. Data dari International Monetary Fund, IMF, pada Maret 2025 juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat melambat hingga di bawah 1,5% per tahun, jauh di bawah rata-rata negara maju lainnya seperti Kanada dan Jerman. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa dominasi ekonomi Amerika Serikat yang dulunya dianggap tidak tergoyahkan, kini sedang dipertanyakan oleh para ekonom dan investor global. Selain ancaman ekonomi, perubahan dalam lanskap politik domestik juga menjadi salah satu penyebab utama penurunan status Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Survei YouGov menunjukkan bahwa 38% responden percaya bahwa dalam 10 tahun ke depan, Amerika Serikat mungkin tidak lagi menjadi negara demokrasi. Lebih jauh lagi, 31% dari mereka bahkan meramalkan kemungkinan munculnya kediktatoran fasis sebagai bentuk akhir dari polarisasi politik yang terus meningkat. Fenomena ini bukanlah sekadar spekulasi, melainkan hasil dari fragmentasi ideologis yang semakin tajam antara 2 partai besar, Partai Demokrat dan Partai Republik. Pergeseran ini tercermin dalam meningkatnya retorika radikal, penolakan terhadap hasil pemilu yang sah, serta penggunaan media sosial sebagai alat propaganda politik. Pada bulan Mei 2025, sebuah laporan dari Freedom House menyebutkan bahwa tingkat kebebasan sipil dan hak-hak politik di Amerika Serikat telah turun selama 4 tahun berturut-turut, dengan indeks kebebasan menempati posisi yang sama dengan negara-negara seperti Italia dan Yunani, jauh di bawah standar yang biasanya disandang oleh negara superpower. Selain itu, serangkaian aksi protes yang berujung pada kekerasan, seperti yang terjadi di Washington pada Februari 2025, menunjukkan betapa rapuhnya institusi demokrasi modern di tengah konflik identitas dan kepercayaan terhadap pemerintah. Di tengah tekanan eksternal dan internal, Amerika Serikat juga menghadapi apa yang banyak ahli sebut sebagai krisis konstitusional yang nyata. Menurut survei yang sama, 56% warga Amerika percaya bahwa negara saat ini tengah mengalami krisis konstitusional, dengan tingkat kecemasan tertinggi terdapat di kalangan pendukung Partai Demokrat, yaitu mencapai 82%, dibandingkan hanya 26% dari pendukung Partai Republik. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa dalamnya jurang yang memisahkan 2 kubu politik utama, yang pada gilirannya melemahkan kesepakatan dasar tentang bagaimana negara harus dikelola secara konstitusional. Salah satu contoh paling jelas dari krisis ini adalah sengketa yudisial yang terjadi pada awal 2025
ketika Mahkamah Agung membatalkan beberapa putusan penting yang berkaitan dengan hak pemilih dan regulasi kampanye politik. Keputusan tersebut memicu gelombang protes di berbagai negara bagian dan menyulam kembali debat tentang independensi lembaga yudisial. Selain itu, data dari Pew Research Center pada April 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah federal berada pada titik terendah dalam 5 dekade terakhir, dengan hanya 29% responden yang menyatakan bahwa mereka percaya pada pemerintah untuk melakukan hal yang benar hampir selalu. Ini adalah indikasi kuat bahwa fondasi republik yang didirikan atas prinsip checks and balances sedang digerogoti dari dalam. Sementara Amerika Serikat tenggelam dalam masalah internalnya, rival-rival globalnya justru semakin percaya diri. China, India, dan Uni Eropa secara bersamaan memperkuat posisi geopolitik mereka, baik melalui inovasi teknologi, diplomasi ekonomi, maupun pembentukan blok multilateral yang kurang bergantung pada hegemoni Amerika Serikat. Laporan Bank Dunia pada Januari 2025 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi China mencapai 5,7% per tahun, sementara India mencatatkan angka 6,2%, jauh melampaui laju pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang berada di bawah 2%. Di bidang teknologi, China telah berhasil mengembangkan chip komputer generasi baru yang bebas dari ketergantungan teknologi barat, sementara India sedang membangun infrastruktur digital yang dapat menyaingi Silicon Valley. Lebih dari itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat semakin dinilai tidak konsisten dan tidak efektif. Aliansi tradisional seperti NATO pun mulai goyah, dengan negara-negara Eropa Timur mulai mengeksplorasi kerja sama ekonomi dan militer dengan Rusia dan China. Sebuah studi oleh Carnegie Endowment for International Peace pada Februari 2025 menyimpulkan bahwa kepemimpinan global Amerika Serikat semakin kehilangan legitimasi, terutama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, di mana alternatif model pembangunan non-barat semakin diminati. Dalam konteks ini, penurunan status Amerika Serikat sebagai negara adidaya bukan hanya soal internal, tetapi juga soal kehadiran aktor-aktor global yang mampu menawarkan visi alternatif bagi dunia. Perubahan besar yang sedang terjadi di Amerika Serikat tidak bisa lagi dianggap sebagai isu sementara atau fenomena musiman. Ini adalah transformasi struktural yang mencakup aspek ekonomi, politik, hukum, dan global. Apa yang terjadi di dalam tubuh masyarakat Amerika Serikat hari ini akan menentukan apakah negara tersebut masih layak menyandang predikat sebagai negara adidaya dalam 10 tahun mendatang. Namun, jika tren terus berlanjut seperti yang ditunjukkan oleh data survei dan analisis eksternal, maka tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa era dominasi Amerika Serikat di panggung global sedang menuju fase akhirnya. Sobat channel Kabar Langit, jika Amerika Serikat benar-benar kehilangan pengaruhnya sebagai negara adidaya, apakah dunia akan menjadi lebih stabil atau justru semakin kacau tanpa hegemoni yang jelas? Bagaimana menurut Anda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Selain itu, Anda bisa tergabung sebagai pelanggan khusus channel ini untuk mendapatkan berbagai keistimewaan. Di antaranya bisa mengakses video paling awal, menonton video khusus pelanggan, dan masih banyak lagi. Sampai jumpa.